Hi there, welcome back to Homebody Channel. Dan kali ini kita akan ngebahas sebuah novel yang judulnya The Confession of the Sirens atau Nyanyian Sang Siren karya Shichiri Nakayama. Novel ini mengangkat tema mengenai dunia jurnalisme yang diceritakan lewat sudut pandang Takami Asakura, seorang reporter muda program berita Afternoon Tokyo. Takami bersama partnernya Taichi Satoya berusaha mencari skup berita atas sebuah kasus penculikan yang berujung pada pembunuhan seorang remaja perempuan berusia 16 tahun bernama Ayaka Higashira. Sembari berusaha menguak misteri di balik kasus ini, Takami yang bangga dengan pekerjaannya sebagai jurnalis malah menghadapi realita sisi kelam dunia jurnalisme. Takami yang naif dan idealis pun dihadapkan pada keraguan mengenai apakah pekerjaan yang dijalaninya selama ini adalah hal yang benar. Siren, kata yang menjadi bagian dari judul novel ini. Detektif Kudo yang menyelidiki kasus ini mengumpamakan para jurnalis layaknya siren. Siren adalah makhluk dalam mitologi Yunani. Separuh tubuh bagian atas makhluk tersebut adalah tubuh seorang perempuan, sementara separuh bagian bawahnya adalah burung atau ikan. Makhluk tersebut akan bernyanyi dengan suara merdunya dari puncak tebing dan mengacaukan pikiran para awak kapal, mengundang mereka menuju kehancuran. Para jurnalis persis seperti siren karena mereka memperlakukan berita sebagai acara hiburan. Dengan kata-kata manis, mereka mengundang para penonton ke dalam pusaran kecurigaan dan penghinaan. Menurutku, tema yang diangkat novel ini sangat menarik. Melalui novel ini, aku mengetahui sedikit tentang jurnalistik, yaitu prosedur penayangan berita pada televisi. Misalnya dalam novel ini, ketika ada kasus penculikan, akan diberlakukan persetujuan pers, yakni media sepakat tidak akan meliput kasus tersebut demi keselamatan korban. Setelah korban berhasil diselamatkan atau jenazah korban ditemukan, maka persetujuan pers akan diangkat dan media akan mulai meliput entah ke rumah korban atau ke TKP atau ke tempat-tempat lainnya. Nah, selain itu, konflik yang realistis juga menjadi daya tarik novel ini. Sedikit pembahasan tentang konflik di lingkaran sosial remaja yang meliputi perundungan atau hubungan keluarga, hubungan pertemanan, lalu konflik antara jurnalis dan detektif Kudo yang sangat sinis pada media, lalu konflik dilema antara mencari rating yang tinggi dengan menyajikan berita yang objektif dan sudah terbukti kebenarannya pun sangat relate ya dengan masa kini, di mana kita lihat banyak sekali media yang sengaja menggunakan judul yang misleading semata-mata untuk memancing lebih banyak penonton atau pembaca. Selain itu, aku juga suka dengan karakter-karakter yang digambarkan secara cukup dalam ya dalam novel ini, dan beberapa karakter mampu memainkan emosiku sebagai pembaca. Namun memang aku kurang suka dengan gaya penceritaan novel ini yang lebih ke menceritakan atau telling gitu ya. Dan sebagian besar narasi dalam novel ini tuh digambarkan lewat dialog-dialog antar tokohnya, dan beberapa dialog itu cukup panjang gitu. Karena aku pribadi cukup gampang bosan dan menimbang tema dalam novel ini yang cukup dalam, sehingga untuk bacanya itu aku butuh fokus yang tinggi. Makanya ketika membaca novel ini pun aku membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya. Namun aku sangat-sangat senang berhasil menyelesaikan novel ini, dan overall 4 dari 5 untuk novel ini. Novel ini recommended untuk kalian yang suka cerita misteri thriller psikologis dengan tema yang cukup dalam dan cerita yang mengandung kritik sosial. Apalagi kalau kalian tertarik dengan dunia jurnalisme, maka kalian harus membaca novel ini. Demikianlah cerita buku kali ini, sampai jumpa di buku berikutnya. See you!